Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Azlina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 003 Pangkalan Sisai, Kota Dumai. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Aini Atati. Beliau adalah seorang guru kelas 4 di SD Negeri 003 Pangkalan Sisai. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam, Bu Azlina. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Bu ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa pada hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu ya? Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dan pada mata pelajaran apa? Berdasarkan modul ajar yang saya buat pada pembelajaran bahasa Indonesia ya, Bu, itu dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat menulis ide dengan menggunakan kalimat persuasif dalam membuat poster. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu peserta didik membuat poster dengan menggunakan kalimat persuasif ya, Bu ya. Nah, baik. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Baik, Bu, area pengembangan yang ingin saya capai ada dua ya, Bu. Yang pertama itu berfokus pada penerapan aktivitas interaktif siswa dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, penilaian keterampilan dalam membuat poster yang baik dan tepat sesuai dengan tema yang telah didiskusikan siswa di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, baik. Jadi fokus pengembangannya yaitu pada yang pertama yaitu aktivitas interaktif siswa di kelas, kemudian pada penilaian keterampilan yaitu dalam membuat poster, begitu ya, Bu ya. Nah, kemudian saya ingin mendengar nih mengenai rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari segi model pembelajarannya, strategi pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Model pembelajaran yang saya gunakan itu project basis learning ya, dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan dengan membagikan kelompok berdasarkan minat siswa. Nah, baik, Bu. Jadi model pembelajarannya project based learning ya, Bu ya, dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian metode pembelajarannya berdiskusi kelompok, benar Bu ya? Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Media yang saya gunakan itu laptop, proyektor, dan Chromebook. Chromebook ini yang digunakan oleh siswa untuk membuat poster dari aplikasi Canva ya, dan contoh poster dari beberapa tema. Nah, bagus sekali Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Sesuai dengan jadwal pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4C di hari Sabtu jam 1.2. Nah, baik. Nanti pada hari Sabtu depan di kelas 4C jam pertama dan jam kedua saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu diobservasi atau setelah melakukan kegiatan di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya, Bu ya. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Nah, dari hasil percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Saya sangat senang karena dapat gambaran dari percakapan ini seperti model pembelajaran, strategi, metode, dan media itu sudah dapat dipersiapkan sebelum observasi dilakukan. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi.
Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Sabtu depan ya Bu ya. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Oke, silakan pimpin sakit. Pimpin doanya pakai lagu kita. Kita bagi tahu. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa kabar anak ibu semuanya? Hari ini Bu lihat absennya ya. Kapan absennya? Oke, ada 2 orang kosong nih. Siapa yang tanda datang? Aura. Oke, apa kabar kawannya? Oke. Nah, jadi kalau ada teman kita yang tak datang, kita lihat apa dia ya. Dia sakit dia ya. Itu kosong dekat video ya. Ya, dari jam kosong. Oke, anak ibu, yang piket tetap datangnya di apa? Di baris atas pertama. Bilang gunanya papan absensi kita. Oke, gitu ya, semua anak ibu baik ya? Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai lagi, kita dulu menyanyikan lagu Profil Pancasila. Anak ibu boleh berdiri. Ya, lagu Profil Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa.
pokok. Ya kan? Ide pokok itu apa? Ada yang masih ingat? Ada? Gagasan suatu satu masalah atau kalimat. Ide pokok itu di dalam suatu paragraf hanya ada berapa? Hanya ada satu ide pokoknya. Kita itu ya, peserta ini dapat menulis ide. Ide itu gagasan ya nak, gagasan dengan menggunakan kalimat persuasif dalam membuat poster ya. Nanti membuat posternya itu menggunakan kelompok. Ini di depan meja kelompok kamu masing-masing, ini namanya kelompok. Nanti membuat posternya menggunakan kelompok, menggunakan aplikasi Canva. Ya ada ya, aplikasi Canva. Ada kita bikin itunya, posternya. Membuat poster sesuai dengan tujuan kita, pakai kalimat persuasif. Ya, nanti akan Ibu jelaskan selanjutnya. Sekarang sebelum Ibu melanjutkan, kita ice breaking dulu. Oke, silakan Ibu berdiri kembali. 1, 2, 3. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, kanan kiri saya sudah tahu. Depan depan depan, belakang belakang belakang, depan belakang saya sudah tahu. Atas atas atas, bawah bawah bawah, atas bawah saya sudah tahu. Oke. Ayo semuanya. Satu semangat baru. Bangga. Ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Oke. Terus, oke. Oke, Ibu akan membagikan kelompok kalian sesuai dengan yang telah kita hasilkan kemarin, sesuai dengan minat kamu ya. Oke, ini nanti masih di kelompok tulis dan apa? Kelompok kemarin temanya lingkungan ya. Dan membuat poster lingkungan. Ini sesuai minat yang kemarin itu kesehatan. Oke, kelompok mawar temanya kesehatan. Ini kelompok Kamboja. Oke, ini sesuai temanya tentang apa kemarin? Bena. Ini kelompok teratai. Oke, tentang tarian Nusantara. Ya, oke, sesuai dengan minat kalian masing-masing. Nanti dibuat di dalam suatu poster dengan menggunakan kalimat persuasif. Persuasif ya Naya. Apa itu kalimat persuasif? Jenis kalimat dipakai untuk membuat orang lain jadi mendapat atau yang membuat orang lain memiliki atau pesan dari kalimat tersebut. Jadi untuk membuat poster kita menggunakan kalimat persuasif. Kita pendapat kita ide dari kepala kita ide kadang-kadang pelajaran sebelumnya ide pokok ide suatu masalah. Kita mau buat apa tadi tema di sini tema apa lingkungan nilai kamu apa idenya tentang apa yang kamu mau buat ini membuat posternya apa buat kalimatnya itu agar menarik orang lain untuk melakukan apa yang kita buat tadi poster yang kita buat itu biar orang itu menarik apa ya. Jadi kalimat persuasif itu punya ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya? 1. Bersifat ajakan. 2. Menggunakan tanda seru. 3. Biasa dipakai dalam iklan atau buah. 4. Sering menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, ayo, dan sebagainya. 5. Itu Oke, sudah tahu ciri-cirinya kan? Sekarang coba siapa yang berani kalau ada tulis tangan 1
Ada seru. Katanya harus pakai menggunakan kata apa? Ayo. Kata Iwan? Hafiz? Ayo. Iya, ayo. Bagus Hafiz. Itu dia. Ayo harus. Apa lagi Putri? Mari. Bagus. Marilah. Yuk. Itu harus ada di dalam kalimat yang mau kamu tuliskan. Ide kamu tadi apa ya ide saya? Oke, coba nih dari kelompok tulis. Apa lingkungan? Kalau lingkungan apa idenya? Apa ya? Kalimat yang cocok atau Hafiz? Kelompok apa tadi? Dena. Mau buat Dena tadi. Apa? Apa idenya? Ya Rasid. Kelompok Mawar. Ayo. Pakai kata ayo. Apa lagi tadi? Mari. Marilah. Ayo. Dan sebagainya. Masih banyak. Yang mengajak ya. Mengajak orang. Sama seperti kamu mau main. Yuk kita main. Yuk ya kan? Nah, bagaimana kalau kawannya mau main ikut kita? Apakah kita marah dia? Ya. Dengan kata ya. Benar kan? Mari ayo. Ada yang terpikir di idenya? Marilah. Marilah apa? Tentang kebersihan. Kamu apa tadi? Kesehatannya. Menjaga kesehatan kamu. Nah. Marilah menjaga kesehatan tubuh. Iya, bagus, tepuk tangan untuk teman-teman. Iya, jadi nanti di dalam poster buat tulisan masih seperti yang disebut oleh Faisal, kelompok Mawar. Mantap. Nanti baru buat gambar, sesuaikan gambarnya dengan tulisan. Nanti kan bikin apa nih? Kesehatan tubuh. Apa yang harus dia buat dari kelompok ini? Gambarnya apa? Gambarnya apa? Kesehatan tubuh tadi kan katanya? Oke, nanti kita dipikirkan dalam kelompoknya masing-masing. Oke. Ibu ada pertanyaan? Lanjut lagi. Tadi pelajaran tadi menjawab pertanyaan. Apa itu poster? Apa itu tulisan poster? Bagaimana membuat poster yang menarik? Sudah tahu ibu semuanya? Sekarang kita lihat ke depan contoh poster. Nampak? Contoh poster dari buku ini menggunakan aplikasi Canva. Di kelompok kalian masing-masing sudah ada apa? Kelompok sudah terbuka dengan jaringan. Kalau membuat
dari SD Negeri 003 Pangkalan Sisai, Kota Lima. Saya masih ditemani Ibu Aini Ataki sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan Ibu Aulia Fadli sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Ibu Aulia. Assalamualaikum Bu Aini. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Aini terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya pada awalnya saya merasakan sedikit grogi gitu ya. Alhamdulillah proses jalan berjalan. Alhamdulillah Ibu ya, berjalan dengan baik. Nah, bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Area pengembangan yang saya ambil ada dua Ibu. Yang pertama fokus pada penerapan aktivitas interaktif siswa dalam pembelajaran di kelas, seperti siswa aktif dalam berdiskusi, siswa termotivasi untuk menyampaikan pendapat sehingga terjadi interaksi antar kelompok. Yang kedua, area pengembangan yang kedua pada penilaian keterampilan, seperti menulis kalimat persuasif dan gambar-gambar yang sesuai dengan tema dalam membuat poster. Untuk tahapannya, saya lakukan membuat modul ajar dan melaksanakan pengajaran di dalam kelas. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan aktivitas interaktif siswa di dalam proses pembelajaran di kelas dan penilaian keterampilan dalam membuat poster ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan ya, namun masih ada sedikit kurang. Nah, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai, tapi masih ada kekurangan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangannya masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam kelompok ini. Kalau kendala yang saya hadapi pada saat itu pada jaringan internet yang kurang stabil, karena dalam proses pembelajaran itu saya menggunakan aplikasi Canva. Nah, jadi ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam kelompoknya ya Bu ya. Nah, kira-kira hal itu bisa terjadi kenapa Bu ya? Karena mereka kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi. Mengapa itu bisa terjadi Bu? Dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang banyak, karena saya membagi kelompok sesuai dengan minat siswa. Dalam satu kelompok itu ada 7 orang, sedangkan satu kelompok hanya menggunakan satu kelompok saja. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Dengan mengurangi jumlah siswa dalam kelompok dan membagi kelompok sesuai dengan daya belajarnya. Seperti mereka itu auditori, visual, kinestetik. Nah, jadi dengan mengurangi jumlah siswa dalam kelompoknya dan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka seperti auditori, visual, dan kinestetik, gitu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Nah, saya tunggu cerita dari Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk tepatnya belum bisa saya tentukan ya Bu ya, tapi insya Allah akan saya lakukan. Ya, mungkin di awal semester depan mungkin ya Bu ya, karena dalam minggu ini kan kita udah minggu-minggu terakhir ya, minggu bulan depan kita udah ujian. Nah, baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Nah, baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Aulia Fadli sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini atau mungkin kegiatan observasi kelas. Terima kasih kepada Bu Rina dan Bu Aini atas kesempatan yang diberikan.
dari kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk kegiatan praobservasi, ketika saya lihat tadi itu Bu Adrina sudah melakukan percakapan dengan pertanyaan yang tepat dan menggunakan teknik coaching sesuai dengan alur kita. Sedangkan untuk kegiatan observasi sangat luar biasa itu ya kegiatan Ibu di kelas. Selanjutnya untuk kegiatan pasca observasi yang dilakukan pada siang hari ini, itu Bu Adrina sudah cukup bagus, sudah menggunakan teknik coaching yang baik dengan menggunakan alur kita, sudah menggunakan pertanyaan terbuka dan ada juga rencana tidak lanjut yang akan dilanjut. Mungkin seperti itu Bu Adrina, terima kasih. Terima kasih Bu atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Aulia Fadli dan juga Ibu Aini Apati, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi